kembali lagi di All About Batak Toba. Sebelum kita lanjut, tolong lihat pojok kanan video ini ada tombol subscribe. Klik tombol subscribe-nya dan juga tombol loncengnya. Tapi kalau sudah subscribe, nggak usah diklik lagi ya. Nanti jadi unsubscribe. Oke, aku tungguin. Udah? Udah belum? Oh udah, oke. Hari ini aku mau bahas tentang hubungan atau relasi suami istri Batak Toba. Seperti apa sih? Apakah mereka itu dalam kesehariannya mesra, romantis, atau bagaimana, atau kasar, atau saling tumbuk-tumbukan? Kalau kalian tertarik, kalian penasaran, tonton terus ya. Kalian tahu nggak, orang Batak itu semuanya anak raja sama beruni raja. Jadi kita semua itu adalah keturunan bangsawan. Sebagai keturunan bangsawan, gimana sih cara hidup kita? Apalagi kalau sudah bersuami istri, bagaimana sih cara hidupnya? Harusnya sih anggun ya, karena keturunan bangsawan. Tapi kita lihat nih fakta-faktanya, orang Batak itu menjalin hubungan atau relasi bersuami istri bagaimana. Yang pertama, orang Batak itu kalau suami istri nggak ada mesra-mesranya, nggak ada romantis-romantisnya. Susah kali cari orang Batak yang suami istri itu mesra-mesraan atau romantis-romantisan, susah kali. Kalaupun ada, paling yang udah nikahnya zaman now, tapi tetap dasarnya itu nggak pernah hilang. Untuk mesra itu sepertinya adalah pengaruh dari luar. Misalnya kalau yang udah menikah tinggal di perantauan, jadinya kemesraan itu memang karena dipengaruhi oleh budaya-budaya dari luar. Kalau dasarnya itu no, pegangan tangan. Kita kalau ngelihat orang mesra-mesraan justru jadi geluh ngelihatnya. Jadi sesuatu yang sangat mengganggu kalau melihat seseorang mesra-mesraan, apalagi di luar. Jadi memang budayanya bukan mesraan ya. Mungkin waktu pacaran sayang-sayangan, cian-cianan, cian udah makan belum. Tapi begitu sudah menikah, ketika istrinya menjatuhkan sesuatu, saya pakai dong mata anak. Di Pulau Jawa ini selama merantau aku sering ketemu pasutri orang Batak, misalnya di mall atau di mana tempat umum. Ada malah yang naik tangga bukannya dipegangin tangan istrinya, karena memang kalau dipegang justru jadi aneh sih. Tapi aneh karena memang kita terbiasa melihat orang yang biasa aja, lanjut aja gitu, goet aja. Yang kedua, orang Batak itu suka arisan. Jadi kalau kalian punya tetangga orang Batak, kalian lihat setiap hari Minggu gak ada di rumah, itu wajar. Mau di kampung, mau di kota, mau di mana aja, namanya orang Batak kalau sudah hari Minggu, bukan hari liburan, bukan hari istirahat, tapi harinya untuk bertemu dengan orang lain dalam rangka melaksanakan arisan atau pertanian. Kadang dalam satu hari bisa sampai 2 arisan dijalani. Jadi orang Batak itu ria? Enggak. Orang Batak itu arisan, uang arisannya cuma seuprit, cuma kecil banget. Tapi yang paling penting adalah ketemu, kumpul, makan seadanya, ngobrol, tarombo, ngomongin ini, ngomongin itu, politik, udah sampai malam pulang selesai. Itu aja, nggak ada keriaan di dalamnya. Karena buat orang Batak itu sosial adalah satu kebutuhan primer. Jadi nggak cukup hanya keluarga inti, nggak cukup cuman orang tua, kemudian anak, kemudian opung, nambor, nggak cukup hanya itu. Kita memang terikat dengan sosial gitu. Kita ingin sekali justru kalau
Kalau nggak terikat, kita justru ingin membuat satu ikatan sosial kepada orang lain. Karena kebutuhan sosial inilah, maka orang Batak itu selalu, bahkan kemanapun pergi, selalu cari orang semarganya, atau cari orang semarga mamanya, semarga siapanya, supaya bisa jadi kumpulan satu arisan di mana mereka bisa bertemu, mengobrol, menjalankan adatnya, dan sebagainya dan sebagainya. Selanjutnya, orang tua Batak itu, suami istri itu sangat serius menjalani rumah tangga. Lah, tadi katanya nggak mesra, nggak romantis, tapi kok serius? Saling mencintai itu memang nggak harus romantis kan? Kan semua orang punya caranya masing-masing untuk menjalani hubungan. Nggak harus romantisan, sayang-sayangan. Yang mereka pikirkan itu bagaimana supaya anak sehat, makan, sekolah, punya cucu, kehidupan berlanjut. Udah, itu bahagianya. Yang jelas walaupun nggak mesra-mesraan, walaupun romantisan, justru hubungan suami istri orang Batak itu langgeng sampai maut memisahkan. Itu dia hebatnya, the power of keseriusan orang Batak. Nextnya, orang Batak nggak suka menghiasi rumahnya dengan furniture. Sukanya menghiasi rumah yang berjajar di dinding itu adalah foto-foto wisuda anak-anaknya. Bisa dibilang orang Batak itu nggak memikirkan liburan, nggak memikirkan ke luar negeri kapan, nggak memikirkan kapan ada sofa, kapan ada TV. Itu semua berada di jajaran, di antrian belakang. Yang paling penting adalah anak sekolah. Kadang nggak mampu pun dimampu-mampukan, nggak ada duit, tapi kata anak sekolah lanjut terus. Jadi memang ya kebanyakan orang Batak tuh kurang liburan sih. Yang dipikirkan kerja supaya anak sekolah. Terus kalau nggak cukup uang, ngutang sana sini, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, gimana supaya anak selesai kuliahnya dan suatu saat foto-foto wisudanya bisa dijajarkan di dinding rumah. Ya kalau liburan pun paling libur semester, pergi ke rumah opung, nanti kumpul keluarga, tahun baruan, maaf-maafan. Ya itu pun kadang kita yang nasibnya tinggal di kampung, justru emang tempat liburannya keluarga kita yang ada di kota. Jadi kita emang nggak kemana-mana, kita tinggal aja di situ. Kita yang menjadi destinasi mereka untuk berlibur. Cuman ada enaknya sih, nanti pas giliran mereka udah pada mau pulang, kita udah siap-siapin kantong karena kita akan mendapatkan jalan-jalan alias salam tempel. Jadi memang furniture, segala barang-barang mewah itu cenderung di nomor 2 kan, atau di nomor berapa kan dalam perjuangan rumah tangga orang Batak itu. Yang paling penting adalah sekolah. Hari-hari di Balian, walaupun malamnya berakhir di kode tuak juga, nyanyi-nyanyi, gitaran, caturan. Tapi slogan orang Batak itu tuh keren banget, yaitu anak kokido hamorandiau. Kalian bisa cari lagunya, itu maknanya sangat bagus. Artinya adalah anakku lah yang menjadi kekayaanku. Jadi mereka selalu berusaha membuat anaknya ini satu investasi di masa depan gitu. Bahkan banyak sekali lagu-lagu dalam bahasa Batak yang menunjukkan bahwa memang orang tua itu sangat berjuang, melupakan dirinya, melupakan kebutuhan di rumahnya, hanya supaya anak-anaknya bisa sekolah tinggi. Aku jadi teringat dulu motivasi mamaku sekolahkan kami anak-anaknya. Dulu zamannya kakakku yang pertama dikuliahkan, itu aku melihat perjuangan mama bapakku bagaimana. Yang paling bikin aku tersentuh adalah saat mama bilang, kalau aku punya rumah, aku punya uang, aku punya tanah untuk dibagikan ke kalian, suatu saat mungkin akan kalian habiskan, atau suatu saat akan kalian jual dan habis, udah berhenti sampai di situ. Kalau aku tanam kalian pohon, oke, 10 tahun, 20 tahun kalian panen, kalian tebang, habis, berhenti sampai di situ. Tapi ketika aku sekolahkan kalian, sampai kapanpun ilmu itu yang udah kalian dapatkan akan bisa kalian gunakan. Keren gak? Mamaku itu cuma tamat SMP, tapi pikirannya itu maju ke depan. Dan itu cuma salah satu contohnya.
Dulu waktu aku wisuda, aku lihat banyak orang tua yang berasal dari kampung yang hari-harinya adalah di Bali, yang kulitnya hitam-hitam, kering-kering, sama seperti orang tuaku. Pas mereka datang wisuda, terus aku lihat, wow, terharu. Mereka itu adalah orang tua yang mungkin ketika lihat dengan mata telanjang, kita lihat penampilannya biasa aja, bahkan jauh dari biasa aja. Baju yang mereka pakai bahkan nggak ada mewahnya sedikit pun, padahal itu acara wisuda anaknya. Hanya kebaya biasa, dengan kepolosan, keluguan, ketertinggalan karena tinggal di kampung. Tapi bukan itu yang menjadi nilai mereka, tapi nilai mereka adalah usaha mereka membuat anak-anaknya sekolah. Padahal keadaan ekonomi jauh dari pas-pasan, tapi mereka bisa berjuang, melupakan kemewahan, melupakan keinginan untuk hidup enak demi anak-anaknya supaya bisa sekolah, supaya bisa masa depannya lebih baik. Memang top orang tua Batak, kalian hebat. Gak cukup jempol ini untuk mengapresiasi apa yang udah kalian lakukan, apa yang udah kalian perjuangkan untuk anak-anak kalian. Keren, salut. Aku juga pernah dengar dulu waktu aku zaman kuliah D3, ada temanku yang bukan suku Batak, terus dia bilang, tahu nggak Les, aku tuh beruntung sekali karena bapakku bergaul dengan orang Batak. Mungkin kalau bapakku nggak bergaul dengan orang Batak, aku nggak akan disekolahkan karena keadaan ekonomi kami memang nggak memungkinkan aku untuk sekolah. Tapi kata bapakku, lihat tuh orang Batak, rumahnya reot-reot, tapi lihat di dindingnya semua berjejer foto-foto wisuda anaknya. Itu emang keren. Oke, next, orang tua Batak itu cenderung malas berdandan, malas memikirkan penampilan. Jadi yang paling penting kayaknya gimana supaya besok makan, supaya besok tak bisa hidup, supaya bisa anak-anak sekolah. Jadi soal dandan urusan ke 100 sekian. Paling kalau ke pesta ya dandan. Kalau enggak, ini sampai ada lagunya. Kalau nggak salah judulnya adalah Boru Batak vs Boru Jawa. Kalian bisa cari di YouTube lagunya. Jadi kira-kira lagunya gini. Adong masada terhira sahid di boru hita, naoloima losok rohana mengurus dirina. Ye. Jadi maksudnya orang Batak itu malas banget ngurus dirinya. Lebih baik kayak kerja urus diri nanti kapan-kapan, tahun depannya lagi mungkin, karena tahun depan nggak pernah habis. Nextnya adalah mama-mama. Orang Batak itu cenderung bukanlah orang yang lemah lembut, bukan juga orang yang manja. Katanya Boruni Raja, tapi kok nggak lemah lembut gitu ya. Nah ini kehebatan Boruni Raja versi orang Batak. Jadi orang Batak itu cenderung ke galak, cenderung ke serius sih, cenderung kalau lebih serius gitu. Jadi kayaknya DNA manja itu nggak ada mengalir di darah kita gitu. Lebih ke mandiri, kemanapun dibawa bisa, berjuang sendiri bisa, tahan banting. Itu tuh kerennya. Jadi memang versi orang Batak, Putri Raja itu begitu, tahan banting, mandiri, kemanapun bisa dilempar, tetap bisa hidup, berjuang, gak ada manja-manjanya. Galak iya, dikit ya. Nah itu dia sekilas yang aku ketahui, yang aku alami selama ini melihat pasangan suami istri dalam kehidupan sehari-harinya sebagai orang Batak. Memang jauh dari kata mesra. Kalau dulu sih aku lumayan protes ya, kenapa sih orang kalau udah menikah kok kemesraannya hilang, kok mereka cenderung kayak mikirin diri masing-masing ya. Tapi semakin kesini aku semakin sadar bahwa menjalin hubungan itu orang punya kenyamanan masing-masing gitu. Kenyamanan mereka emang udah di situ, kita nggak boleh paksakan. Yang paling penting adalah mereka itu selalu berjuang membuat rumah tangga itu baik, membuat anak-anak mereka tetap maju, membuat keluarga itu dan anggota-anggota keluarganya menjadi wadah atau tempat kita saling mengadu, saling meminta nasihat, saling berjuang, saling bersatu.
saling menghadirkan cinta. Jadi jangan dipaksakan mereka mesra-mesraan. Udah zona mereka di situ. Yang penting mereka tahu bahwa mereka mencintai seseorang dan seseorang mencintai mereka udah bahagia. Itulah bahagia mereka. Dan untuk kita semua orang muda Batak, nggak perlu malu kalau memang orang tua kita nggak seromantis itu. Yang paling penting adalah nilai dari apa yang mereka lakukan itu semuanya adalah untuk anak-anaknya, semuanya adalah untuk kebahagiaan keluarga. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya udah nonton video ini. Jangan lupa untuk di-share, jangan lupa untuk di-like dan di-komen, beri masukan, beri ekspresimu tentang apa yang udah kita bahas hari ini. Kita ketemu di next episode. Horas.